Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak sekalian yang Bapak cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan hari ini. Kita dapat bertemu walaupun tidak tatap muka karena kondisi sedang COVID. Pada hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun sebelumnya Bapak akan bertanya apa kabar hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar. Materi bab yang pertama yang akan kita bicarakan adalah tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kenapa kita mesti belajar tentang bilangan berpangkat? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali bilangan berpangkat kita gunakan. Misalnya kita pernah mendengar kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selain bilangan berpangkat, seringkali dengan menggunakan ilmu pengetahuan kita lebih menyingkat waktu. Seperti misalnya jarak dari bumi ke matahari adalah ini 150 juta kilometer. Bisa kita bayangkan kalau kita harus menulis 150 juta. Dengan menggunakan bilangan berpangkat ini bisa kita tulis cukup mudah, 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Ini manfaat dari kita belajar bilangan berpangkat. Nah, adapun kompetensi dasar yang diinginkan ketika kalian sudah mempelajari bilangan berpangkat adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Itu adalah kompetensi dasar yang berkaitan dengan pengetahuan. Adapun kompetensi dasar yang berkaitan dengan keterampilan adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Itu kompetensi dasar yang kalian mesti pahami. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah setelah kalian belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar, kalian yang pertama bisa menjelaskan arti perpangkatan. Yang kedua, kalian bisa mengoperasikan baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pangkat, serta kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Jadi itu perlu dipahami dulu. Baik, anak-anak sekalian, akan Bapak mulai tentang bilangan berpangkat bulat positif. Di antara kalian tentu sudah pernah belajar bilangan pangkat waktu di SD. Kita contoh misalnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini bisa kita tulis menjadi 2 kali 2 kali 2. Artinya perkalian 2 sebanyak 3. Negatif 3 misalnya pangkat 4. Artinya perkalian negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jadi perkalian negatif 3 sebanyak 4 kali. Kalau yang ada variabelnya misalnya 2A pangkat 2, bisa kita tulis berarti menjadi 2A dikali 2A. Dengan demikian perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Itu yang disebut dengan perpangkatan.
Sehingga secara umum misalnya A pangkat N, artinya adalah A kali A kali titik-titik kali A sampai N. Jadi di sini itu sebanyak N. Untuk selanjutnya A ini disebut sebagai bilangan yang dipangkatkan atau disebut basis. Sedangkan N ini selanjutnya nanti disebut sebagai pangkatnya, atau dalam kata lain N adalah eksponen. Jadi A basis, N-nya adalah eksponen. Itu adalah dengan catatan N adalah bilangan bulat. Tentu kalian masih tahu bahwa bilangan bulat itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena yang kita bicarakan adalah bulat positif, berarti N-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu pengertian tentang pangkat. Nah, untuk selanjutnya mari kita bicarakan tentang sifat pangkat. Yang pertama adalah sifat perkalian. Kita ambil contoh misalnya 2 pangkat 2 kita kalikan 2 pangkat 3. Kita tahu artinya 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2. Dikali yang di belakang adalah 2 kali 2 kali 2. Sehingga kalau kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, artinya perkalian 2 berulang sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita tulis 2 pangkat 5. Negatif 3 pangkat 3 dikali negatif 3 pangkat 3. Berarti artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali lagi negatif 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya bisa kita tulis negatif 3 pangkat 6. Coba perhatikan bilangan yang dipangkatnya ini harus sama, sehingga 5 bisa kita peroleh, bisa kalian peroleh dengan cukup menjumlahkan pangkatnya. Berarti 2 ditambah 3 menjadi 5. Bagaimana untuk yang kedua? Negatif 3 pangkat 3 kali negatif 3 pangkat 3. Nah, bilangan yang dipangkatkan ini sudah sama. Berarti cukup negatif 3 ditambah 3. Nah, dengan demikian secara umum kalau A dipangkatkan N kali A pangkat N, kalian perhatikan di sini bilangan pokoknya sudah sama, cukup ditulis menjadi A, nah, pangkatnya juga berarti M ditambah N. Itu sifat perkalian. Yang kedua yaitu sifat pembagian. Misalnya 8 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2. Penulisan ini bisa begini, 8 pangkat 4 per 8 pangkat 2. Kalau
Kalau kita artikan 8 pangkatan artinya apa? 8 kali 8 kali 8 kali 8 dibagi 8 kali 8. Jadi dibagi. Korek. 8 bagi 8. 8 bagi 8. Sekarang tinggal hasilnya 8 dikali 8. Kalau kita tulis jadi 8 pangkat 2. Contoh misalnya 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Kalau kita artikan berarti 5 kali 5 sampai 7 kali 2, 3 dibagi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kita coret, kita bagi. Perhatikan, sekarang tinggal 5 kali 5 kali 5. Jika ditulis dalam bentuk pangkat menjadi 5 pangkat. Pak, apakah harus diuraikan seperti ini? Sebenarnya tidak. Bisa kita uraikan di sini. 8 ini bilangan pokoknya sudah sama. Karena ini dibagi, kita dikurangi 4 dikurangi 2. Yang bawah 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sudah sama, cukup 7 dibagi 4. 7 dikurangi 4 menjadi 5 pangkat 3. 3 secara umum kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat M, ini bilangan pokoknya sudah sama, ya kan? Berarti cukup A M dikurangi M. Sekarang kalau misalnya begini, boleh nggak? 5 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Apakah bisa menggunakan sifat ini? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena bilangan pokoknya berbeda. Jadi ada perkalian. Dan yang terakhir ini adalah sifat perpangkatan. Apa nih sifat perpangkatan? Contoh misalnya begini, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini pangkatnya 2 kali. Kalau kita tulis artinya 2 pangkat 3, itu kan artinya 2 pangkat 3, karena ini pangkat 2 dikalikan lagi dengan 2 pangkat 3. Ini kembali ke sifat perkalian tadi. Berarti cukup 2 pangkat 3 ditambah dengan 3. Berarti menjadi 2 pangkat 6. Cara yang cepat bagaimana, Pak? Bisa. Cara yang cepat kalian cukup mengalihkan pangkat. 2 pangkat 3 pangkat 2 berarti 2 pangkatnya dikali 2 kali 3 berapa? Nah, Pak, bagaimana kalau begini misalnya? Negatif 4 pangkat 3 pangkat 4. Apakah harus perlu tulis seperti ini? Tidak. Kalau kalian sudah memahami sifatnya, kalian tinggal mengalihkan saja. Berarti negatif 4 pangkat 4 dikali 3. Coba berapa 4 kali 3? Jawabnya adalah 2. Sehingga secara umum jika ada sifat A pangkat M dipangkatkan lagi M, itu sama saja dengan A pangkat M kali. Itulah mungkin materi pertemuan pagi ini. Bapak ulang mulai dari sifat arti perpangkatan sampai sifat perpangkatan
ada sifat perkalian, ada sifat pembagian, dan sifat pangkat. Mungkin pertemuan hari ini Bapak akhiri sekian. Silahkan kalian tetap belajar. Sumber tidak hanya bisa dari Bapak dan Guru, tapi bisa dari sumber-sumber yang lain. Ada Google, ada YouTube. Silahkan kalian pelajari. Tugas nanti akan Bapak kirim melalui grup WA kelasnya masing-masing. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga hidup sehat. Kita sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.